Hadis yang keenam yang berkaitan mengenai keutamaan bulan Ramadan adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak adalah orang yang berpuasa ketika akan berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Allah mengangkat doa itu di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku akan menolongmu walaupun pada suatu saat nanti. Jadi di sini ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang berpuasa ketika akan berbuka. Nah, inilah dalil yang mengatakan bahwa di antara salah satu doa yang mustajab di bulan Ramadan atau bagi orang yang berpuasa adalah ketika menjelang berbuka. Maka dari itu ketika kita hendak berbuka puasa, ya setidaknya 15 menit ataupun 30 menit kita sediakan waktu ya untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kita mohon ampun kepada Allah dan memohon apapun yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan ataupun kebaikan dunia kita maupun kebaikan akhirat kita. Karena di situ Allah akan menjamin gitu kan, orang-orang yang berpuasa sampai ketika dia berbuka, maka doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita harus bisa mengatur waktu kita sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan dunia kita ya. Sampai menjelang berbuka kita masih sibuk dengan tontonan kita di depan televisi, kita masih sibuk dengan menyiapkan bahan-bahan untuk berbuka puasa. Maka setidaknya kita persiapkan itu dari awal sehingga kita memiliki kesempatan yang banyak untuk berdoa kepada Allah ataupun untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika 15 menit sampai 30 menit kita sudah bersiap di atas sajadah, kita sudah memiliki wudhu ya, bersiap untuk berbuka dan kita sampaikan kepada Allah doa-doa terbaik kita. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajat dan doa kita. Lalu diantara doa yang lain adalah pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Yang adil itu artinya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi lawan dari kata adil adalah zalim ya. Jadi ketika ada seorang pemimpin, baik itu presiden, gubernur, bupati, sampai ke tingkat yang paling rendah itu kan, dari tingkat desa, pradesa, RT RW yang dia memiliki kepemimpinan yang adil, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan dikabulkan oleh Allah doanya, tidak akan ditolak ya. Dan juga doa orang yang dizalimi ya, ketika kita merasa dizalimi oleh orang lain, maka kita hendak berdoa kepada Allah. Maka sebaiknya ketika kita dizalimi oleh seorang, maka yang terbaik adalah kita mendoakan dengan kebaikan. Jadi ketika kita dizalimi oleh orang, jangan sampai kita keluar doa-doa yang buruk, karena ketika kita mendoakan kepada orang lain keburukan, maka doa itu akan sampai kepada kita terlebih dahulu gitu kan. Maka dari itu walaupun kita dizalimi oleh orang, maka hendaknya lah kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang terbaik, ataupun kita mendoakan orang-orang tersebut akan mendapatkan hidayah. Inilah hadis yang keenam yang berkaitan tentang keutamaan ataupun fadilah bulan Ramadan. Kita beralih ke hadis berikutnya, yaitu hadis ke-7 ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengirimkan rahmat ke atas orang-orang yang makan sahur. Ya, jadi salah satu manfaat dari makan sahur adalah adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya kita meninggalkan ya salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan sahur. Karena bukanlah yang terpenting dari makanan apa yang kita makan ataupun minuman yang kita minum, tetapi di dalam sahur itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salah satu rahasia di sahur itu adalah ada doa mustajab ya.
ketika di waktu sahur itu kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka akan Allah jamin akan diterima permohonan ampun kita, tobat kita, dan kita mohon doa-doa kepada Allah, doa untuk kebaikan dunia kita, akhirat kita, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meninggalkan sahur, apalagi ini merupakan puasa wajib. Jadi setidaknya kita harus kita sahur. Dan sahur yang terbaik itu adalah sahur yang di akhir. Jangan sampai kita sahur terlalu larut malam, itu jam 2, jam 3 itu masih terlalu malam. Jadi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah sahur di akhir, artinya katakanlah sebelum subuh 15 sampai 30 menit sebelum subuh. Nah, itulah waktu yang tepat untuk kita melaksanakan sahur, karena itu lebih mendekati sunnah dan kita lebih dekat ya waktu kepada subuh, dan hingga dan kita itu memberikan kepada kita kemudahan gitu kan, untuk lebih kuat dalam menahan lapar dan haus. Itu merupakan suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Dan itulah keberkahan yang Allah turunkan di waktu sahur. Jadi ada doa-doa yang akan Allah kabulkan ya. Dan dimakan di waktu sahur akan Allah turunkan keberkahan. Jadi dalam hadis sahih Bukhari, Syekh Ibnu Hajar itu mengemukakan beberapa alasan mengenai keberkahan sahur ya. Di antaranya dengan bersahur berarti kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, dengan bersahur kita membedakan diri kita dengan ahli kitab. Kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. Lalu yang ketiga itu adalah sahur menambah kita kekuatan dalam beribadah ya. Yang keempat, sahur meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. Yang kelima, sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang biasa timbul karena lapar. Lalu yang keenam, waktu sahur adalah waktu yang baik untuk membantu tetangga yang fakir miskin yang datang kepada kita karena kelaparan. Yang ketujuh, saat sahur adalah saat ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, pada waktu sahur seseorang berkesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengangkat tangannya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa ya. Jadi itulah di antara keutamaan sahur yang setidaknya kita tidak boleh tinggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air ataupun hanya dengan sebutir kurma, karena di dalamnya mengandung banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang ke-8 ya. Kita beralih ke hadis yang ke-8. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangunnya kecuali terjaga. Nah, inilah hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya, oleh kita semua tentunya. Jadi banyak orang yang berpuasa di siang hari menahan lapar, menahan haus ya, di malam harinya melakukan salat malam, salat tarawih, salat tahajud, tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa hal tersebut berdampak demikian? Itu dikarenakan hamba tersebut tidak bisa menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga kita gimana cara bisa menahan hawa nafsu kita, bahkan kepada istri kita sendiri, kepada hal yang halal pun di siang hari hendaknya kita agak membatasi diri hingga tidak timbul nafsu gitu kan. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga kita menahan hawa nafsu dari amarah, dari kebohongan ya, dari hal-hal yang bisa merusak ya, kebohongan ya, nafsu, amarah, dan juga segala kekotoran yang ada di dalam hati kita. Nah, itulah hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita ya.
Jadi jangan sampai kita lelah puasa, ya, di siang hari kita tahan lapar, haus, lalu di malam hari kita bangun salat malam, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita tersebut. Dan juga orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi, gitu kan, orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika orang-orang di bulan puasa ini meningkatkan amal soleh, ya kan, meningkatkan amal ibadahnya, tetapi ada orang-orang yang di bulan Ramadan ini dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah melakukan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya tidak ada sedikit pun, ya. Jadi kita hanya lelah, capek, ya. Hanya lelah, capek yang kita dapatkan, gitu kan. Ya. Lalu hadis yang ke-9 dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya, ya. Jadi puasa itu merupakan penjaga bagi kita, pelindung, ya, bagi kita selama, yaitu tadi, kita menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar menahan lapar haus, tetapi juga kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka jika itu kita lakukan, maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu merupakan perisai bagi kita, ya. Jadi artinya pelindung bagi kita. Pelindung dari apa? Ya tentu pelindung dari godaan setan, pelindung dari hal-hal yang buruk, ya, terjadi pada diri kita. Jadi selama kita tidak memecahkannya, artinya selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak cuma sekedar menahan lapar haus, tetapi juga kita menjaga daripada kemaksiatan. Lalu hadis yang terakhir dari keutamaan bulan Ramadan ini adalah hadis yang ke-10. Ini adalah hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuka walau hanya satu hari pada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah atau kebolehan menurut syariat atau sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayat. Nah, inilah ancaman dari Rasulullah, ancaman dari Allah lewat lisan Rasul, ya. Jadi ketika ada orang yang sengaja, ya, berbuka di bulan Ramadan, berbuka tanpa ada rukhsah, artinya tanpa ada hal yang membolehkan dia berbuka, ya, maka dosanya itu tidak bisa dia tebus, gitu kan, walaupun dia ingin menebusnya dengan puasa hingga akhir hayatnya, ya. Jadi ini